Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah hina aliyil qadir al-qaili fi muhkami kitabi wa lanabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada momentum ibadah Jumat hari ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, sekaligus senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita banyak nikmat. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita lupa tidak merawat dan mensyukurinya. Di antara nikmat itu seperti nikmat sehat, nikmat sempat, waktu luang, dan juga yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam. Semua nikmat yang dianugerahkan kepada kita pasti tidak bisa kita hitung satu persatu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukannya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nahl ayat 18. Dalam mewujudkan syukur kita, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik saat mendapat nikmat maupun saat kita ditimpa musibah. Karena perlu disadari, nikmat yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih banyak dari masalah ataupun musibah yang kita hadapi selama ini. Dengan syukur dalam berbagai kondisi apapun, mudah-mudahan Allah akan selalu menyayangi kita dan nikmatnya akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Allah pun telah menjanjikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Semoga kita bukanlah hamba yang kufur nikmat, sehingga kita bisa terhindar dari azab dan musibah dan malapetaka, dan kehidupan kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya nikmat, dan begitu juga tak akan bisa lepas dari yang namanya musibah ataupun cobaan. Saat mendapatkan nikmat dan saat menghadapi musibah, agama Islam telah memberikan panduan
dengan senantiasa memegang dua prinsip, yakni asyukru indan ni'am, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan as-sabru indal musibah, bersabar saat mendapatkan musibah. Kedua hal ini pun bisa menjadi tolak ukur keimanan seseorang yang akan menjadikannya kuat dan sabar dalam menjalani kehidupan yang terus mengalami perubahan ini. Allah sendiri sudah menegaskan bahwa manusia akan selalu diberi cobaan, musibah yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal ghaifi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusis was samarat fabasyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dalam ayat ini, sabar menjadi perisai dan senjata orang-orang beriman dalam menghadapi beban dan tantangan hidup. Perasaan takut, kelaparan, kekurangan bekal, harta, jiwa, dan buah-buahan adalah ujian yang bakal kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tidak ada yang melindungi kita dari ujian-ujian berat itu selain jiwa kesabaran yang telah dikaruniakan Allah kepada kita. Lalu, siapakah orang yang bersabar itu? Diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya semua dari Allah dan semua akan kembali kepadanya. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, musibah adalah ujian dari Allah sekaligus wujud cintanya pada hambanya. Cinta dan kasih sayang Allah akan diberikan kepada hambanya yang kuat dalam menghadapi musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum maka Dia akan menguji mereka. Oleh karena itu, barang siapa ridho menerima cobaan tersebut, maka baginya keridhaan, dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan. Hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa optimis dan terus sabar dalam menghadapi musibah. Memang terkadang pesimisme terus menghantui kita dan semakin menambah berat beban dalam menghadapi musibah atau cobaan. Namun sebenarnya bukan besarnya ombak lautan yang kita hadapi, melainkan perahu kitalah yang terlalu kecil untuk mengarunginya. Bukan besarnya masalah yang kita hadapi, melainkan kesabaran kitalah yang terlalu kecil untuk menghadapinya. Perlu disadari bahwa sikap sabar ini bukan berarti menyerah terhadap kondisi. Sabar harus diiringi dengan ikhtiar yang untuk menghadapi ujian yang ada, bukan lari dari ujian itu sendiri. Ujian dalam hidup akan menjadikan kita lebih kuat dan berpengalaman dalam menghadapi ujian yang nantinya pasti akan kita temui lagi. Lari dari ujian hidup bukanlah solusi menyelesaikan, karena kita lari dari ujian dan masalah hidup, maka bersiaplah untuk menghadapi masalah yang lebih besar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan
yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Sabar itu payung yang tidak akan bisa menghentikan hujan, namun akan melindungi kita dari air yang membasahi sehingga kita masih akan tetap bisa berjalan di tengah derasnya hujan. Kesabaran tidak akan bisa menghilangkan musibah, namun kita akan tetap tegar dalam melewatinya. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sabar adalah dia yang tidak lemah, tidak mudah patah semangat atau menyerah. Sifat sabar ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika umat Islam menjadi minoritas dan ditindas di Mekah. Tak ada yang berpaling, menyerah, ataupun kompromi soal akidah Islam. Semua tetap tegas dan kuat meskipun siksaan kaum Quraisy menimpa mereka. Demikian pula ketika masa pasca hijrah di Madinah, mereka tetap sabar dan tahan banting dengan pasukan yang jumlahnya lebih sedikit. Ketika menahan diri, mereka bersabar. Ketika perang terbuka, mereka pun bersabar. Dengan modal kesabaran ini, maka umat Islam awal tersebut meraih kemenangan yang gemilang. Orang-orang sabar dan kuat yang akan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 146, dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa, dan mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah khutbah tentang pentingnya bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar dalam menghadapi berbagai masalah dan musibah yang sudah menjadi sunatullah harus dihadapi oleh manusia. Semoga kita termasuk orang yang kuat dan sabar dalam menghadapi segala bentuk permasalahan dalam hidup, dan semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa asallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlihil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bil amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bahya
wasuyufal mukhtalifata wasyadadi dawal mihan ma dahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim ma yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.